Siapa nih yang ngefans sama Russell Westbrook? Gue sih enggak ya. Hey guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Seperti biasa, sepatu basket baru kita selalu jadi channel pertama yang ngelakuin review terhadap sepatu-sepatu basket terbaru. Jadi kalau kalian suka dengan performance review atau kalian demen banget sama sepatu basket, please untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik abis guys. Dan seperti biasa di video kali ini kita udah kehadiran sepatu Jordan Westbrook One Take. Ini merupakan budget model dari sepatu Jordan Why Not 0.3. Sebenarnya gue cukup surprise karena pemain seperti Westbrook akhirnya bisa dapat sepatu budget juga. Dan ini merupakan sepatu budget yang dijual dengan harga Rp1.429.000. Jadi menurut gue sebenarnya cukup unik karena memang Nike itu memiliki beberapa seri budget lain dan di setiap jeda 100.000 itu ada seri budget terbaru juga. Jadi kayak misalnya di angka 1 juta, 1,1, 1,2 itu selalu ada sepatu-sepatu budgetnya guys. Dan kali ini kita mendapatkan sepatu budget dengan harga Rp1.429.000. Dan by the way gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point. Dan thank you banget buat Hoops Point. Jadi buat kalian tertarik sama sepatu basket atau perlengkapan basket lainnya, kalian bisa langsung cek ke website Hoops Point dan lagi ada diskon juga untuk promo Ramadan. Jadi beneran menarik banget. Kalian bisa dapetin sepatu basket dengan harga steal. Meskipun di awal video tadi gue bilang gue nggak ngefans sama Russell Westbrook, tapi guys, sepatu Russell Westbrook menurut gue adalah sepatu yang selalu punya identitas tersendiri. Jadi kalau memang kita lihat langsung nih ya, sepatu ini tanpa logo dari Russell Westbrook, logo dari Jordan, gue tahu langsung kalau memang ini adalah sepatu dari Russell Westbrook. Karena memang secara desain sendiri, sepatunya Russell Westbrook itu selalu loud, selalu wild, selalu rame, dan energetik banget gitu guys rasanya. Dan memang kalau kita lihat sendiri, meskipun ini sepatu budget, tapi kita bisa lihat ini merupakan versi yang lebih simple dari sepatu Jordan Why Not 0.3. Ini kalau gue bisa taruh sebelahan kayak gini, ini menurut gue bener-bener mirip banget. Bahkan sebenarnya gue kayaknya nggak bakal masalah kalau kayaknya ini yang jadi signature shoe. Karena memang dari segi setupnya sendiri memang kalau gue bisa bilang mirip banget guys. Tapi memang karena ini budget shoe dari sepatu Jordan Why Not 0.3, kita bisa melihat ini versi yang sedikit lebih simple aja. Jadi memang nggak ada strap, dan dari segi penggunaan materialnya sendiri, sepatu ini juga memang lebih simple. Sepatu ini mostly terdiri dari bahan mesh, dan terdapat beberapa fuse layering material juga yang ini berfungsi untuk memberikan color blocking. Ditambah ini juga sangat berfungsi untuk memberikan kalian durabilitas terhadap material tekstil atau mesh yang ada pada sepatu ini. Jadi kalian bisa lihat penempatan fuse yang ada di sepatu ini pada bagian samping, pada bagian toe area, dimana ini merupakan high wear area, dan ini rawan banget material mesh kalau ada ditaruh di tempat-tempat tersebut bakal cepet jebol guys. Dari segi fitnya sendiri menurut gue pribadi sepatu ini fit true to size, dan sepatu ini juga menggunakan semi booty construction, dimana pada bagian collar area dan bagian tangnya ini menjadi satu. Jadi menurut gue ini juga bakal jadi pertimbangan juga buat kalian antara kalian suka atau enggak setup sepatu seperti ini. Ini merupakan setup yang sebenarnya cukup modern dan sering banget kita temukan di sepatu-sepatu zaman sekarang. Dan mungkin ada juga orang-orang yang lebih suka dengan setup yang klasik, bagian tangnya itu terpisah dari bagian belakang dari sepatunya guys. Dan menurut gue pribadi untuk overall fitnya gue cukup suka pada bagian belakang kita mendapatkan padding-padding yang cukup oke. Dan juga gue ngerasain juga pada saat pertama kali gue pakai sepatu ini, seperti biasa di sepatu-sepatu budget gue itu nggak tahu kenapa, tapi gue selalu mengalami sedikit masalah pada bagian forefoot, dimana fitnya itu menurut gue kurang masuk aja gitu. Jadi ada beberapa dead space, meskipun dead space yang ada di sepatu ini nggak separah seperti yang gue rasain di Kyrie Flytrap 3 atau di Kyrie Low 2. Jadi menurut gue masih cukup oke dan juga cukup nyaman juga. Terlebih lagi satu hal yang gue bisa info ke kalian, buat kalian para wide footers atau kalian memiliki kaki yang lebar, sepatu ini akan mengakomodasi kalian dengan baik karena sepatu ini memiliki base yang cukup lebar. Kalian bisa lihat ini base-nya cukup lebar guys, dan ditambah lagi sepatu ini menggunakan mesh material yang cukup stretchy. Jadi kaki kalian itu bakal bisa masuk dengan nyaman di sepatu ini. Untuk overall kenyamanannya sendiri, ini yang merupakan salah satu aspek
yang gue demen banget di sepatu ini. Karena memang sepatu ini meskipun budget model, tapi menurut gue ya guys, ini ngalahin budget model lainnya. Dengan harga 1,4 juta rupiah, kalian mendapatkan zoom di bagian forefoot, dan asli guys, zoomnya itu kerasa banget saat pertama kali gue pakai. Gue ngerasain overall sensasi bouncy, responsif, dan beneran oke banget lah. Meskipun pada bagian belakang dari sepatunya ini nggak ada cushion setupnya sama sekali. Dan kalau gue bisa ngerasain juga perbedaan antara sepatu ini dengan Why-Not 0.3, dari segi cushionnya aja kayaknya cuma beda tingkat intensitas air unitnya aja. Gue ngerasain di sepatu Jordan Why-Not 0.3 itu kayaknya lebih padat dikit. Di sepatu ini gue ngerasain overall zoom yang sedikit lebih soft, tapi tanpa mengurangi sensasi dari zoomnya tersendiri. Jadi menurut gue masih beneran oke banget. Dan satu lagi yang menurut gue juga beneran menarik, foam yang digunakan di sepatu ini juga bukan foam yang jelek guys. Ini foamnya bagus, jadi sama seperti yang ada di Jordan Why-Not 0.3, bukan foam yang keras kayak yang seperti gue review di beberapa sepatu sebelumnya. Jadi menurut gue ini cukup oke dalam memberikan kita impact protection, terutama di bagian heel juga. Dari segi tractionnya sendiri, kita mendapatkan traction yang asli mirip banget sama Jordan Why-Not 0.3, nggak ada perubahan sama sekali. Sepatunya ini by the way juga menggunakan XDR atau Extra Durable Rubber dari Nike. Kalau ditanya apakah sepatu ini bisa digunakan di lapangan outdoor, menurut gue cukup bisa guys, karena memang dari rubbernya sendiri gue lihat cukup tebal. Tapi memang rubber yang digunakan ini bukan tebal yang solid, tapi lebih ke arah tebal yang soft. Jadi memang bener-bener playable banget. Dan kalau kalian tanya ke gue ini bakal durable atau enggak, menurut gue pribadi itu tergantung dari intensitas latihan kalian sendiri, terus dari gerakan kalian di lapangan sendiri, dan itu bakal bergantung banget sama itu guys. Terlebih lagi beberapa fitur performance yang bisa kita temukan juga di sepatu ini. Di bagian outsole-nya sendiri kita mendapatkan decouple outsole, dimana pada bagian heel dan juga bagian forefoot dari sepatunya itu terpisah, sehingga kita bisa mendapatkan range of mobility yang lebih bagus di bagian forefoot. Tambah kita juga mendapatkan torsional support dari sepatu ini. Juga satu hal lagi yang gue ngerasa lebih unik di sepatu ini, kita mendapatkan rounded outsole di bagian heel. Dan ini berbeda dengan apa yang kita dapat kayak di sepatu Kyrie guys. Sepatu Kyrie kita mendapatkan rounded outsole di bagian forefoot, dan ini di bagian heel. Jadi gue cukup penasaran dengan apa yang diberikan di sepatu ini, terutama heel to toe transitionnya. Jadi gue penasaran banget gimana performance dari sepatu ini guys. Overall menurut gue pribadi, Jordan Westbrook One Take merupakan versi yang memang lebih simple dibandingkan dengan Jordan Why-Not 0.3. Tapi yang bikin menarik adalah sepatu ini sebenarnya barusan aja dipost oleh PJ Tucker. PJ Tucker mengatakan sepatu ini merupakan sepatu yang nyaman banget untuk dia gunakan saat ini. Bayangin guys, PJ Tucker, pemain yang sering banget ganti-ganti sepatu, pemain yang pakai sepatu basket ala-ala hypebeast, dia bisa notice sepatu ini sepatu budget loh padahal. Dan dia ngatain sepatu ini nyaman banget. Jadi gue jujur aja penasaran dengan performance dari sepatu ini. Dan by the way, gue udah sempat main one-on-one juga pakai sepatu ini dan gue menang guys. Jadi sepatu ini kayaknya ya bisa jadi sepatu yang enak banget lah kalau gue pakai. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you on next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kali ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.